Tapi apa bedanya akhirnya Jokowi dan Anies Baswedan misalkan ya? Kan Jokowi ini kan petugas partai orang asumsikan. Akhirnya Anies juga manut kepada ketua partai. Simbol perubahannya kan akhirnya nggak ada tuh, Bang. Jadi apa yang terjadi sebenarnya, bagaimana orang memposisikan Anies sebagai pengkhianat, sebenarnya pada pihak yang kemudian sudah membangun konsensus, wajar mereka kecewa. Partai Demokrat wajar kecewa, PKS wajar kecewa, karena kemarin memang sudah disepakati bahwa Anies itu kemudian akan berduet dengan AHY. Tapi itu tidak terjadi dan justru mengambil jarak yang paling jauh dari partai koalisi. Kadang-kadang orang di dalam membangun kekuasaan politik, dia kemudian abaikan proses yang sudah berjalan, termasuk konsensus yang dibuat. Apa yang kemudian menjadi target utama adalah hasilnya, memenangkan pilpres. Cuman kalau misalkan kita fokus sama tujuan, misalkan target itu, kita akhirnya menafikan yang namanya proses. Akhirnya kita menjadi orang yang menghalalkan segala cara. Tadi ada yang datang ke sini nggak, Bang? Ini, Bang Alfi? Belum ya? Belum ya? Oh iya. Ini aja deh sambil nunggu. Look white coffee deh satu. Kalau Bang Kopel nggak ke sini? Belum. Mau diskusi sama Bang Alvin. Nah. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini harus jabat tangan dulu ini kita. Dari mana, Bang? Dari rumah saja nih. Dari rumah? Dari rumah. Oh, ada saya. Saya baru juga sebenarnya nyampe sini. Mau diskusi tadi kayak yang Adinda hubungi kemarin. Oke, siap. Saya nggak enak banget sampai ganggu waktunya Abang malam, nggak apa-apa, Bang? Nggak apa-apa. Ini salah satu upaya saya untuk menyebarkan pikiran-pikiran positif saya untuk publik. Bahkan sampai malam banget, Bang ya? Sampai malam. Dinda, Abang mau ngopi apa, Bang? White coffee kalau ada. Oke, samain deh, lo white coffee deh. Iya. Jadi kalau di sini nih memang tempatnya kopi anak muda. Iya, iya. Ini aktivis-aktivis di sini. Alhamdulillah. Wadah untuk mengekspresikan pikiran-pikiran yang baik juga. Iya. Buat daerah, buat negara, buat bangsa kita. Dan orang yang dulunya pernah berjuang di jalur aktivis juga harus mampir di sini. Harus. Bang Alfi juga. Harus, insya Allah. Sekarang bajunya udah warna putih, Bang, netral ya? Putih jadi bagian penting dalam keseharian saya. Putih itu melambangkan banyak makna simbolik. Iya, bisa iya. netralitas, bisa sakralitas. Bisa sakralitas. Atau enggak mungkin partai-partai Islam kah ya? Karena warna putih biasanya identik sama partai Islam kah ya? Itu tergantung dari angle mana itu mau diposisikan maknanya. Iya. Kalau Bang Alfi datang podcastnya nggak pernah sendiri, itu ditemenin sama istri. Alhamdulillah, istri siaga. Oh iya, Oke. siap. Oh, cepet banget. Kalau di sini, Bang, di warung progresif nih, Iya. cepet deh kalau teh kopi. Oke. Saya mau diskusin sama Abang sama deklarasi kemarin, Oke, tentang iya. deklarasi. Ya. Tiba-tiba ada yang, apa ya, udah pacaran lama, tapi nggak nikah, baru ta'aruf 1 minggu, langsung jadi pasangan tuh, Bang. Oke. Kalau saya menerjemahkan itu, saya mengutip apa yang kemudian digambarkan oleh Erving Goffman dengan front stage and back stage. Jadi di politik itu ada 2 wajah. Yang pertama itu adalah panggung depan, dan yang kedua itu adalah panggung belakang. Jadi boleh saja apa yang kemudian sudah dibangun sejak lama, seperti negosiasi, akomodasi kepentingan, tapi bisa saja itu tidak berjodoh. Mengapa itu demikian? Salah satunya itu menggambarkan bahwa politik kita masih menganut referensi pada populisme. Popularitas aktor dan gerbong mana yang kemudian dijadikan sebagai platform, itu kadang-kadang membuat apa yang sudah disepakati di awal bisa berbeda dengan di ending akhir. Apa yang ada di ending? Berarti secara teori memang apa yang terjadi kemarin itu ada, lumrah. Dalam politik, kalau saya mengistilahkan, jadi ada namanya filsuf Prancis namanya Kardinal Richelieu. Dia menyatakan bahwa politik dan kekuasaan itu tunduk pada hukum-hukum kekuasaan tertentu. Jadi yang kemarin itu lumrah terjadi karena mengikuti apa yang disebut sebagai political game
atau permainan politik. Tapi banyak yang sakit hati, Bang. Banyak yang sakit hati. Dalam pandangan saya, sebenarnya kalau partai yang kemudian sudah membangun kesepakatan dan konsensus, itu mungkin tidak terlalu sakit hati. Tapi ada pihak yang paling sakit hati. Salah satunya itu adalah Presiden Jokowi. Harus diakui bahwa PKB dan Partai Nasdem adalah partai yang sangat loyal dan mati-matian kemudian memperjuangkan dan mempertahankan Jokowi. Tapi di ending dari pertarungan politik ini, malah mereka kemudian mengambil jarak yang jauh dari kekuasaan atau epicentrum kekuasaan. Jadi Pak Jokowi lah yang sebenarnya paling Harusnya tersakiti dan kecewa dengan apa yang sudah terjadi pada saat ini. Oke. Justru Abang melihat dari perspektif yang berbeda dari kebanyakan orang. Justru orang melihat bahwa gini, Bang. Caimin lah yang terakhir nih. Ya. PKB bergabung ke koalisi perubahan itu sebenarnya cara dari Jokowi untuk mencengkram semua calon presiden. Kira-kira analisa itu gimana, Bang? Sebenarnya adalah Pak Jokowi ingin betul-betul kemudian mengamankan posisinya dan mewariskan apa yang kemudian menjadi legasinya dengan menjajaki semua petarung politik yang akan tampil di 2024. Tapi kemudian itu tidak cukup dengan membaca bagaimana preferensi dukungan publik kepada beberapa partai politik yang memang ada yang menaik, ada yang menurun, dan di dalam politik kita preferensinya selalu soal popularitas. Nah, itu yang kemudian bisa mengubah skenario atau skema-skema politik yang sudah dijalin sebelumnya, dan yang terjadi kemarin cukup mengagetkan semua pihak. Saya kaget itu. Asli saya kaget itu, Bang. saya kagetnya karena kan 3 hari sebelum Anies itu atau Nasdem ngait Caimin, kan Anies nulis surat, kayak surat cinta lah buat AHY katanya. Siap nggak menemani mereka Anies untuk di Pilpres katanya. Itu kan semacam apa, Bang? Pengkhianatan dalam politik. Kalau kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh Anies itu, kembali saya katakan dari perspektif mana kita melihat. Kalau dilihat dari fatsun politik, tentu itu adalah sesuatu yang memang menyalahi apa yang disebut sebagai konsensus atau fatsun politik. Tapi dalam konteks politik yang kemudian mempertaruhkan semua simbol dan instrumen, maka hal yang kemarin itu adalah wajar sebagai sebuah political game. Mengapa? Karena politik ini kan adalah permainan yang kemudian di dalamnya kepentingan itu yang kemudian harus diikuti. Baik. Ya, kepentingan yang paling terbesar yang bisa memberikan peluang dan proses bagi calon, itu yang kemudian akan mempengaruhi kemana preferensi politik itu akan kemudian diradut sebagai upaya untuk membangun kekuatan dan konsolidasi politik. Artinya Abang mau kasih sinyal bahwa nggak boleh baperan, nggak ada perasaan dalam politik. Saya selalu mengatakan bahwa di dalam politik tidak ada yang pasti, yang ada itu adalah negosiasi. Dan oleh karena itu apapun lobby dan negosiasi yang dilakukan oleh aktor dan partai politik, apa yang terjadi di ending bisa berbeda dari apa yang sudah disepakati di awal. Oleh karena itu kita harus memaklumi itu sebagai peristiwa yang lumrah, meskipun pada sebagian lain yang kemudian menganut moralitas politik itu sebagai sesuatu yang menyalahi apa yang disebut sebagai etika politik atau fatsun politik. Tapi dalam permainan dan percaturan kepentingan politik, saya kira itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah karena kepentinganlah yang kemudian diamankan dibandingkan dengan konsensus dan negosiasi di dalam politik. Saya senang kalau diskusi sama Bang Alfi, analisanya beda, kayak gitu loh, analisanya beda. Ya. Apa yang ini kan udah banyak tuh rame di media sosial. Anies ini yang mengkhianatin AHY, akhirnya Demokrat keluar. Kalau kita lihat secara gambrah ya, secara sederhana memang ya ada pengkhianatan. Tapi kalau kita cermati politiknya bahwa ini adalah bagian dari political game berarti, Bang. Ini bagian dari strategi dan bagian dari political game. Kalau kita baca memang dalam banyak konteks-konteks politik yang sifatnya tekstual, kita akan melihat bahwa mengapa Anies misalkan lebih memilih Caimin dibandingkan dengan AHY. Salah satunya adalah soal pertama basis kekuatan politik. Kalau di Demokrat itu memang ada kekuatan politik, tapi itu kekuatan politik yang sifatnya partisan. Kalau kemudian di NU, jadi memang dia bersifat kultural dan bersifat struktural. Mengapa? Karena Caimin ini dianggap sebagai representasi dari tokoh NU dan kekuatan politik dan massa politik dari NU ini memang terkonsolidasi dan terorganisir tidak saja secara kultural melalui NU tapi juga melalui organ-organ yang struktural seperti tokoh-tokohnya yang tersebar dan terinstitusi sebagai elit-elit di kekuasaan
adalah basis yang kemudian bisa menjadi platform. Mengapa misalkan NU dianggap lebih solid dibandingkan dengan Demokrat yang hanya sekedar sebagai partai politik. Walaupun sama-sama berbasis di Jawa Timur. Sama-sama berbasis di Jawa Timur. Tapi kan kalau partai politik memang ada konsolidasi kekuatan yang disebut dengan massa atau konstituen, tapi tidak sebaik dengan apa yang kemudian dilakukan oleh NU yang memang secara kultural basis massanya bisa di pesantren, bisa di kiai, dan bisa tersebar di banyak agensi-agensi kalau meminjam istilahnya Anthony Giddens ya. Jadi kekuatan-kekuatan seperti itu yang dianggap bisa menjadi salah satu faktor yang mengimbangi kekuatan politik lawan seperti itu. Yang menjadi hal yang krusial juga, Bang. Kan Anies ini kan dia di-image-kan sebagai bapak politik identitas. Oke, ya. Okay. Kalau seandainya nih Caimin udah bergabung nih, kan di balik Caimin ada PKB, di balik PKB itu ada NU, makin mengentalkan isu bahwa Anies itu bapak politik identitas atau seperti apa? Ya, lagi-lagi saya tidak kemudian bisa membenarkan bahwa itu adalah salah satu dari simbol atau ikon politik yang kemudian melekat pada Anies. Meskipun opini orang selalu menempatkan Anies dengan jubah politik identitas dan primordialitasnya, tapi kan begini. Kalau kita melihat bahwa di dalam politik ini aktor itu tidak sepenuhnya kemudian dia imparsial, dia independen. Aktor ini kan hanya pion yang kemudian digerakkan oleh ketua-ketua partai. Dan ketua-ketua partai itu adalah pemilik otoritas yang absolut untuk kemudian menentukan kemana kekuasaan politik dibangun, koalisi dipertahankan, atau kemudian koalisi dibubarkan. Itu semua adalah otoritas ketua partai politik. Jadi sebenarnya aktor politik ini adalah pion yang kemudian digerakkan oleh pimpinan partai politik, dan oleh karena itu kadang tidak bisa Anies itu dijadikan sebagai satu-satunya referensi bahwa apa yang terjadi itu adalah keputusan tunggal dia. Itu tentu ada intelektual yang tentu saja ketua partai yang paling berperan penting untuk kemudian menentukan kemana kemudian afiliasi politik itu dibangun. Tapi apa bedanya akhirnya Jokowi dan Anies Baswedan misalkan ya? Kan Jokowi ini kan petugas partai orang asumsikan. Akhirnya Anies juga manut kepada ketua partai. Simbol perubahannya kan akhirnya nggak ada tuh, Bang. Bicara soal struktur dan bagaimana kemudian representasi, memang aktor tidak bisa melepaskan diri atau menegasikan partai politik karena mereka memang diusung oleh partai politik. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di partai politik itu yang kemudian dianut, dan di mana aktor kemudian sepenuhnya atau sebagian dari kebebasannya hilang. Karena memang tunduk pada apa yang diinginkan oleh ketua partai politik atau pimpinan partai politik. Tapi dalam konteks-konteks tertentu, kalau punya konsistensi dan ideologi yang kemudian itu mau dipertahankan, saya kira apapun tekanan partai politik, kalau kemudian kita berani untuk kemudian mengambil jalan yang berbeda, saya kira tetap akan ada objektivitas yang kemudian dimiliki oleh aktor politik di dalam posisinya dengan partai politik. Anies Baswedan sebagai aktor politik tertekan nggak oleh Surya Paloh, Abang lihatnya? Pastinya, karena menjadi pilihan yang sulit setelah konsolidasi yang sudah dibangun dengan Partai Demokrat, lalu kemudian dengan PKS, lalu kemudian dengan tokoh-tokoh politik lain, yang kemudian itu sudah membangun komunikasi dan menciptakan konsensus, lalu kemudian mengambil jalan yang berbeda dari yang disepakati. Tentu itu menjadi satu sikap yang mencerminkan Anies tidak mengerti apa yang disebut dengan menjaga fatsun politik dalam satu sisi. Tapi kan siapa yang paling berkuasa? Tentu ketua partai politik lah yang kemudian menjadi referensi penting dari semua aktor yang kemudian kebetulan di backup oleh partai politik. Iya. Berarti arahnya kita harus memilih calon presiden yang ketua partai politik. Yang ketua partai politik. artinya ideologi kepartaiannya jelas gitu ya. Dia nggak digoyang-goyang. Semua ini di dalam teks-teks yang muncul di dalam perpolitikan itu bisa dibaca. Jadi apa yang terjadi sebenarnya, bagaimana orang memposisikan Anies sebagai pengkhianat, sebenarnya pada pihak yang kemudian sudah membangun konsensus, wajar mereka kecewa. Partai Demokrat wajar kecewa, PKS wajar kecewa, karena kemarin memang sudah disepakati bahwa Anies itu kemudian akan berduet dengan AHY. Tapi itu tidak terjadi dan justru mengambil jarak yang paling jauh dari partai koalisi. Benar. Ini yang kemudian dianggap sebagai sikap yang kemudian tidak mencerminkan integritas,
tidak mencerminkan totalitas, tidak mencerminkan loyalitas di antara sesama partai koalisi. Nah, itu yang kemudian meruntuhkan apa yang disebut sebagai moralitas politik pada satu sisi. Tapi pada sisi lain, kembali saya katakan bahwa di dalam political game, kepentinganlah yang diikuti. Dan obsesi politik dan rencana-rencana politik selalu mengikuti kepentingan yang paling besar. Tentu saja adalah memenangkan pertarungan di 2024. Oke. Saya tertarik dengan statementnya Anies ya, Ya. Bang. Ketika isu itu udah kemana-mana bahwa dia berpasangan dengan Caimin, dia keluarin statement bahwa kita jangan disibukkan oleh persoalan koalisi, tetapi fokus pada target kita yaitu perubahan. Itu berarti maksudnya Abang, kita capai tujuan kita, jadi presiden nanti, yang lain-lain bisa kita atur ulang. Ya, karena begini. Jadi politik ini kan yang paling penting dilihat itu pertama adalah tidak terlalu mengutamakan proses, tapi hasil. Kadang-kadang orang di dalam membangun kekuasaan politik, dia kemudian abaikan proses yang sudah berjalan, termasuk konsensus yang dibuat. Apa yang kemudian menjadi target utama adalah hasilnya, memenangkan pilpres. Tidak peduli kemudian apa yang sudah disepakati, termasuk pembagian distribusi kekuasaan dan kewenangan yang akan didapat. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana memenangkan pertarungan. Dan nanti setelah itu bisa dibangun kembali konsolidasi politik, meskipun dengan rival sekalipun. Dan itu dibuktikan ketika Pilpres itu yang kemudian menciptakan polarisasi antara Jokowi dan Prabowo. Begitu Jokowi menang, Pak Prabowo bisa juga diakomodir sebagai bagian dari kekuasaan. Rekonsiliasi itu menjadi bagian-bagian dari cara kerja kekuasaan untuk kemudian meredam berbagai intrik dan tentu saja resistensi dan tekanan yang muncul sebagai perlawanan dari sikap-sikap yang diambil dari sebelumnya. Cuman kalau misalkan kita fokus sama tujuan, misalkan target itu, kita akhirnya menafikan yang namanya proses. Akhirnya kita menjadi orang yang menghalalkan segala cara, Bang. Begini, jadi selalu saya katakan bahwa politik ini menjadi sesuatu yang memang tidak bisa dimaknai hanya secara letter-let saja, tapi ada hal-hal yang memang di dalam hukum-hukum politik itu yang kemudian itu menjadi dasar mengapa keputusan politik tertentu itu diambil. Nah, ada salah satu filsuf Jerman namanya Ludwig Augustus van Roo yang mengenalkan apa yang disebut sebagai real politik. Jadi real politik itu adalah proses politik atau konsep politik di mana dia tidak mengacu pada moralitas. Dia tidak mengacu pada ideologi dan dia tidak mengacu pada fatsun-fatsun politik. Yang kemudian diacu adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh dan dengan kekuasaan itu dia bisa melakukan apa yang disebut sebagai akomodasi dan rekonsiliasi. Dan itu yang banyak terjadi. Jadi kekuasaan yang kemudian berjalan atau yang kemudian tengah dibangun bisa saja tidak mengacu pada moralitas, tapi dia mengacu pada apa yang disebut oleh Ludwig van Roo dengan real politik tadi. Ya, real politik. Jadi politik yang kemudian mengabaikan moralitas, mengabaikan nilai, mengabaikan ideologi, yang dipentingkan itu adalah pragmatisme politik. Pragmatisme politik. Nah, Bang, aduh. Saya senang ya kalau ngomong sama Bang Alfi itu karena ulasannya itu buku yang diulas nih ya. Ya. Kita dari Yunani ke Jerman gitu kemana-mana Bang. Betul, ya. Jadi saya kalau ngomong sama Bang Alfi itu berselancar, berkeliling dunia gitu. Malam ini udah ketemu sama filsuf Jerman Augustus ya. Nah Bang, cuman kan persoalannya gini, kalau AHY ya, akhirnya kemudian sakit hati, dicabut tuh dukungan dan katanya sekarang udah mencabut, udah keluar dari koalisi perubahan. Yang paling berpotensi AHY bergabung ke koalisi mana Bang? PDIP kah? Atau ke Gerindra kalau Abang lihat nih? Kalau ke PDIP, saya kira walaupun sudah ada penjajakan yang kemudian sudah terjalin antara AHY dengan Puan Maharani dan beberapa kader-kader elit dari PDIP, saya kira akan sulit ke sana karena memang ada luka lama yang memang belum sepenuhnya bisa sembuh. Terutama relasi antara Presiden Megawati dan SBY yang kemudian itu saya kira masih menjadi sesuatu yang menghambat terjadinya misalkan akomodasi kepentingan politik bagi kedua belah pihak. Yang paling kemudian bisa menjadi sangat logis dan alternatif tentu saja ke Prabowo. Jadi peluangnya ke Prabowo itu besar pertama karena memang secara matematis kekuatan mereka bisa ada bobotnya. Kalau kemudian ke PDIP saya kira problem kultural dan historis tadi yang kemudian menghambat mereka untuk kemudian tidak bisa menjadi partai koalisi. Tapi kalau ke
Gerindra, saya kira itu menjadi sangat logis dan menjadi relevan dengan posisi AHY yang kemudian menurut saya masih ngambang. Masih ngambang. Tapi kalau kita lihat, Bang, Oke. ini apa ya? Tadi tuh luka lama dan lain sebagainya. SBY kualat nggak, Bang? Kalau Abang lihat ya, dari apa yang terjadi di tahun 2003, misalkan 2003-2004 itu, dan apa yang terjadi pada anaknya, itu kualat atas yang dilakukan oleh SBY atau seperti apa? Kalau Abang lihat di sejarah politik. Jadi kalau itu yang ditanyakan, saya teringat dengan apa yang disebut sebagai adagium di Prancis, namanya histoire zirupée. Jadi sejarah itu bisa berulang, meskipun kemudian peristiwanya tidak persis sama. Kita masih ingat bagaimana SBY menggadang-gadang Hidayat Nur Wahid itu sebagai calon wakil presiden, dan itu kemudian dijadikan sebagai salah satu benchmarking pada saat itu. Tapi kemudian yang diambil adalah Budiono. Yusuf Kala ya, kalau tidak salah. Dan itu yang kemudian menjadi semacam peristiwa yang kemudian itu dimunculkan kembali bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sejarah yang berulang meskipun kontennya tidak persis sama. Nah, itu sebagai ilustrasi dan metafora saya bahwa apa yang terjadi di masa lalu antara SBY dan Hidayat Nur Wahid itu menjadi representasi apa yang terjadi antara Anies dan AHY pada saat ini. Artinya SBY nggak boleh baperan. SBY tidak boleh kemudian baperan karena memang ada hukum-hukum sejarah yang kemudian bisa berlaku meskipun tanpa kemudian kita sadari itu bisa dihadirkan kembali oleh kondisi dan konteks politik yang kemudian bisa berbeda, tapi bisa persis sama apa yang terjadi dengan yang sebelumnya. Apa tadi adigiumnya apa, Bang? Jadi histoire zirupée, sejarah dapat berulang di dalam filosofi Prancis itu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian kita lakukan, entah itu sebagai peristiwa, tapi kemudian itu bisa berulang di masa yang akan datang, meskipun peristiwanya tidak persis sama terjadi. Tapi ya makanya hati-hati lah kita kira-kira kayak gitu, Bang. Hati-hati. Makanya kita buat konten-konten positif aja. Ya, yang terulang positif, hal-hal yang positif. Hal yang positif. Nah, yang menarik nih, Bang. Saya baca informasi tadi, wakil presidennya Ganjar ya. Itu mengerucut pada 2 orang. Andika dan Mahfud MD. Akan nggak terjadi nih sejarah yang terulang nih, Mahfud MD udah mau pakai baju nggak jadi lagi kira-kira kalau sama Ganjar? Jadi begini. Jadi di dalam politik ini memang kita harus melihat dalam 2 panggung utamanya, panggung depan dan panggung belakang. Kalau di panggung depan itu visible. Jadi segala sesuatu baik komunikasi politik, upaya untuk membangun kekuatan politik, konsolidasi dan lain sebagainya, itu terlihat cair. Tapi di belakang yang invisible, di sanalah kemudian negosiasi itu bisa terjadi dan apa yang diprediksi oleh publik itu bisa berbeda ketika kita bicara soal panggung belakang dari kekuasaan politik kita. Nah, di sana deal-deal itu bisa terjadi, kemudian kompromi, lalu kemudian distribusi kekuasaan dan lain sebagainya, itu bisa dibicarakan di belakang panggung yang jauh dari dan luput dari perhatian masyarakat. Nah, kalau kemudian dihadapkan kembali Mahfud MD atau kemudian Jenderal Andika jadi calon wakil dari Ganjar Pranowo, bisa saja yang paling tepat itu tentu saja adalah Prof. Mahfud MD karena kapasitas, kemudian pengalaman dan jam terbang bisa saja itu kemudian menjadi salah satu alasan selain dari afiliasi kultural beliau sebagai orang NU yang kental dan tradisi NU ini memang selalu kemudian membesarkan kader-kadernya dan itu terawat dengan baik. Nah, alasan-alasan seperti itu bisa saja jadi salah satu alasan yang mendasar apabila Mahfud MD yang kemudian dipilih oleh Ganjar. Ya, tapi kalau bisa terulang yang kedua kali pada saat mau dilantik menjadi wakil presiden, hal yang sama bisa saja terjadi di dalam politik. Karena kembali saya katakan bahwa yang kemudian dianut oleh sebagian aktor di dalam politik kontemporer itu adalah pragmatisme tadi dan populisme. Jadi hal-hal yang menjadi tren di publik yang kemudian itu dianggap bisa mempengaruhi dukungan, nah kadang-kadang itu yang diikut sebagai arus utama oleh sebagian partai politik di Indonesia. Kalau misalkan yang diambil oleh Ganjar itu NU, Anies itu adalah kader NU juga, artinya kan Jawa Timur pecah, NU juga pecah. Anything goes dong, Prabowo pasti bakal jadi presiden kalau hitung-hitungan kayak gitu. Pastinya, karena memang kalau orang NU yang diambil sebagai wakil presiden oleh
oleh Ganjar, kemudian orang NU yang diambil wakil presiden oleh Anies, maka kemudian ada fragmentasi dukungan, ada polarisasi dukungan, dan itu akan menyebabkan dukungan yang besar dan terorganisasi itu kemudian menjadi fragmented, terpecah-pecah, mengalir dan terdistribusi ke kader-kader yang kemudian menjadi representasi dari NU ini. Nah, disitulah kemudian orang-orang yang kecewa di NU ini bisa kemudian mengalihkan dukungannya kepada Prabowo, dan di situ bisa saja arus dukungan itu menjadi sangat homogen dan besar. Peluang Prabowo itu menjadi lebih besar kalau kemudian pertarungan itu hanya melibatkan Anies yang kemudian mengambil wakil dari NU dan Ganjar mengambil wakil yang kemudian dari NU. Dari NU. Nah, Prabowo mengambil AHY pun pasti menang gitu. bisa jadi. Mengapa? Karena apa yang terjadi ketika Anies mengambil pilihan untuk kemudian mengkhianati misalkan rekan koalisinya, itu bisa menjadi representasi dari runtuhnya integritas Anies sebagai orang yang dianggap tidak konsisten untuk kemudian menjaga apa yang kemudian sudah disepakati. Jadi di Indonesia ini kan konfigurasi politiknya kemudian hanya melibatkan dua kutub kekuatan, nasionalis dan kemudian kelompok agama. Ya, oke. Oleh karena itu pertarungan politik itu sebenarnya bukan pertarungan head to head antar aktor, tapi juga ada pertarungan antar ideologi, ada pertarungan antara agama dan partai-partai politik yang kemudian menganut ideologi nasionalis. Ya. Jadi itu juga yang kemudian kita harus lihat bahwa belum kemudian sepenuhnya bisa muncul kekuatan politik atau konsolidasi politik yang betul-betul merepresentasikan keragaman Indonesia. Pasti ada polarisasi meskipun itu tidak muncul secara kuat di dalam relasi politik antar partai politik. Tapi itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Ya, bisa kita rasakan, bisa kita lihat alasan-alasan simbolik mengapa orang NU yang kemudian dominan diambil. Saya sebagai tadi tuh calon wakil presiden. karena abang bilang politik simbolis, yang ngelihat abang pakai baju putih, oh kok saya mikirnya ini kayaknya PKB nih langsung orangnya. Tapi telah dikonfirmasi, ya abang mengamini bahwa dengan kondisi politik yang pragmatis seperti ini, harusnya calon presiden itu adalah orang yang memang berbasis pada ideologi partai. Orang ketua partai lah minimal Bang. Sebenarnya begini, jadi kalau di Indonesia ini dengan arsitektur politik kita yang memang sangat heterogen dari segi sosiokultural, antropologis, memang saya mengutip apa yang disebut oleh von Bismarck itu, salah seorang filsuf Jerman. Jadi untuk menciptakan stabilitas politik yang baik di negara demokrasi, salah satunya itu harus muncul pemimpin yang moderat. Jadi pemimpin yang moderat itu adalah pemimpin yang transformatif, bisa merangkum semua keragaman identitas, kultur, agama, dan etnisitas. Ya. Nah, itu baru kemudian bisa betul-betul tidak ada polarisasi antara ideologi partai politik maupun kemudian ideologi yang kemudian dianut oleh mayoritas pemilih kita di suatu negara. Yang kedua, memang untuk bisa menghasilkan demokrasi yang stabil seperti di negara besar di Indonesia, yang paling penting itu adalah bagaimana membangun stabilitas politik. Dan untuk membangun stabilitas politik itu tentu harus kemudian membangun stabilitas ekonomi. Itu baru ada korelasi yang kemudian bisa sejajar. Baru kemudian bisa menciptakan demokrasi yang betul rasional, bukan kemudian prosedural seperti saat ini. Iya. Saya tadi tuh sebenarnya mau nyinggung abang tentukan arah pilihannya kemana gitu loh. Sebagai warga negara yang punya pilihan politik, tentu kita akan memilih presiden yang memang mewakili dan merepresentasikan keindonesiaan kita yang majemuk, yang multikultural dan lain sebagainya. Saya tidak kemudian senang kemudian memilih dan memberikan preferensi politik pada representasi presiden yang hanya mewakili sebagian kelompok. Karena di masa depan Indonesia ini harus terawat. Baik. Kebinekaannya, Iya. multikulturalitasnya, dan itu hanya bisa dijaga oleh presiden yang memang memahami Indonesia sebagai bangsa yang plural. Oke, bangsa yang plural. Katanya tadi itu ada pemimpin untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang seimbang. Kita butuh pemimpin yang moderat. Moderat. Ya. Siap, Bang. Ini terakhir nih. Ya, tadi itu kan kita bicarain Anies, terus kita udah bicarain masalah Caimin bergabung nih ke koalisi perubahan. Kan tagline yang disuarakan oleh Anies ini kan koalisi perubahan. Artinya antitesis dari Jokowi. Presiden Jokowi lah kira-kira seperti itu. Nah, Presiden Jokowi ini kan mengkader Ganjar, dekat banget dengan Prabowo. Artinya Ganjar dan Prabowo ini tidak mencerminkan perubahan. Dengan bergabungnya Caimin ke Anies Baswedan ini, Bang,
masih bisa nggak kita teriak bahwa Anies Baswedan ini adalah gerbong perubahan untuk Indonesia? Kalau kemudian kita lihat relasi kuasa yang kemudian dijalin oleh Anies dan Caimin, sebenarnya sangat susah untuk kemudian kita berharap bahwa akan ada perubahan yang fundamental dari kerja-kerja politik yang kemudian akan dibangun oleh Anies di masa yang akan datang. Sebabnya karena untuk menciptakan perubahan di Indonesia, saya kira akan syaratnya harus lebih banyak dukungan partai politik, karena yang kemudian mayoritas menentukan perubahan kebijakan politik di dalam negara adalah partai politik. Nah, yang kedua, dalam tradisi orang-orang di NU ini, jadi memang mereka cenderung kemudian membangun kekuasaan itu dengan membangun konsolidasi politik dengan penguasa yang kemudian menjabat. Mengapa demikian? Karena memang mereka cenderung betul-betul merawat apa yang disebut sebagai kebinekaan, kemudian menolak aneka bentuk, misalkan eksploitasi identitas, etnisitas yang kemudian bisa mengancam keutuhan bangsa. Jadi hal-hal yang seperti itu harus dipahami secara filosofis bahwa kalau dia ada di kubu itu akan sulit untuk Anies untuk kemudian misalkan menjadi antitesis sepenuhnya dari Jokowi. Siap. Makasih. Artinya Anies bukan antitesis seutuhnya dari Jokowi. Saya bilang Anies bukan antitesis seutuhnya dari Jokowi. Kalau kita melihat pilihan politik yang kemudian diambilnya dengan membangun konsolidasi dan kekuatan politik dengan orang-orang NU yang cenderung lebih soft. Orang NU itu lebih cenderung soft. Berbeda dengan orang-orang Muhammadiyah yang cenderung lebih transformatif, misalkan seperti itu. Oleh karena itu dalam sejarah politik kita, orang NU selalu kemudian bergandengan tangan dengan kekuasaan. Dan di satu sisi orang-orang Muhammadiyah biasanya mengambil jarak yang berbeda dengan kekuasaan yang tengah berkuasa. Nah, kenapa? Karena transformasi hanya bisa dilakukan tidak di dalam kekuasaan yang kemudian berkuasa. Biasanya orang yang kemudian tidak puas dengan kekuasaan yang tengah berjalan itu mengambil jarak oposisi. Seperti itulah kemudian cara kerja kekuasaan itu. Untuk menciptakan perubahan itu harus mengambil jarak dengan kekuasaan. Kan seperti itu. Sama kayak konten ini, Bang. Kita buat ini sebenarnya untuk terus memberi jarak kepada kekuasaan. Nanti kita masuk angin. Harus. Dan Abang selalu kita hadirkan. Ini konten keberapa kita, Bang? Ini sudah konten ketiga ya. Keempat ya. Jadi kalau saya ngomong sama Bang Alfi itu ulasannya buku dan preferensinya luar biasa. Saya senang bisa terus disuplai oleh Abang. Dan tentunya teman-teman di podcast Bicara Santai juga senang, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi prinsipnya bahwa demokrasi atau kemudian kondisi sosial kita itu memang harus menghadirkan banyak pikiran-pikiran alternatif. Cocok. Mengapa? Karena pikiran yang homogen itu kadang-kadang dia hanya membenarkan apa yang ada, sedangkan pikiran alternatif dia menggugat apa yang ada. Dia itu menggugat apa yang ada. Oh ini. Saya teringat bukunya Bung Karno itu Indonesia Menggugat. Ini kita gugat. Ya. Betul. Politik yang selalu berbasis pada populisme. Ya, harus digugat itu. Mengapa? Karena memang sudah saatnya demokrasi dan politik kita kembali pada substansinya. Bagaimana menghasilkan kesejahteraan yang luas, bagaimana menaikkan indeks pembangunan manusia, bagaimana menghadirkan banyak pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, dan bagaimana mengembangkan inovasi dan teknologi bagi peningkatan daya saing bangsa. Harusnya kemudian kita sudah lelah dengan politik identitas, lelah dengan kemudian pragmatisme partai politik, lelah dengan politik uang, lelah dengan patronase politik dan lain sebagainya. Dan suara alternatif seperti inilah kemudian bisa sebagian kecil mengambil ceruk dan space di publik untuk kemudian didengarkan sebagai referensi mereka untuk memahami dunia politik yang semakin kompleks saat ini. Kalau ngomong sama Bang Alvin, terhanyut kita. Bang, makasih banyak udah mampir di podcast Bicara Santai. Saya senang bisa diskusi sama Abang, seorang intelektual, teman-teman. Orang kampus, tapi nongkrongnya di warung akar rumput. Ya, kita memang dari akar rumput, jadi harus kembali ke akar rumput lah. Jarang-jarang soalnya, Bang. Ada satu kampus, dia petinggi juga di kampusnya. Saya undang podcast, karena ada masalah di kampusnya kan, nggak mau. Nah, ini di kampus yang lain, tapi Abang juga termasuk pejabat di kampus dan terus mensuplai, membangun perjuangan akar rumput. Kita bicara hampir 30 menit, 40 menit, Abang belum cicipi kopi. Cicipi dulu, Bang. Siap.
Saya sampai habis kopinya di Alhamdulillah. warung WB Progresif, kopinya enak. Saya Yusril Zamhendra, Bang Alvin, terima kasih banyak udah mampir di podcast Bicara Sama-sama. Santai. Kapan waktu, saya curi lagi waktunya, Bang. Amin. Semoga saya selalu dihadiahkan kesehatan Amin. dan keluasan pengetahuan. Amin, amin. Besok pinjam buku saya, Bang, boleh, Bang, ya? Insyaallah, boleh, Iya, boleh. siap. Ya. See you, selamat wabarakatuh. Bye. Ya. Bang, situ, Bang. Ya. Oke, terima kasih. Siap.